Saya Pak Yudi Givari dari Prodi Mekatronika dan Kecerdasan Buatan. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan simulasi sistem hidrolika. Ya, sistem yang pertama itu adalah sistem silinder dengan urutan gerak A plus, B plus, A min, B min. Oke, jadi untuk membuatnya, pertama kita membutuhkan supply elemennya terlebih dahulu. Yang pertama ada tank, kemudian pump, kemudian pressure relief valve, kemudian kita juga membutuhkan DCV atau Directional Control Valve. Ada di bagian valve, kemudian uh, frequently used valve. Kita pilih yang 4/3 W. Nah, 2 DCV karena kita membutuhkan 2 buah silinder juga. Nah, karena kita ingin membuat sebuah sistem elektrohidrolik, maka kita ganti kontrol manual dengan kontrol otomatis, yaitu menggunakan solenoid di kedua sisi DCV. Hal yang sama juga untuk silinder yang kedua. Kayak sebelum itu kita beri label, misalkan ini solenoid 1, solenoid 2, 3, dan 4. Nah, kemudian kita berikan silindernya. Silindernya kita atur ini untuk gerak A maksimal ketika A maju, kemudian ketika A mundur, yaitu A min. Begitu juga untuk yang B. Dan B mundur. Nah, ini untuk sistem hidroliknya, kemudian kita buat sistem elektriknya. Pertama kita mulai dari power supply-nya. Kemudian kita butuh switch. Kita menggunakan design switch.
membutuhkan timer, karena untuk sistem ini untuk setiap gerakan atau setiap step diselangi waktu 2 detik. Kemudian labelnya misalkan T1. Kemudian ketika T1 diaktifkan, dia akan membuat silinder A maju. Jadi kita membutuhkan switch yang berfungsi sebagai trigger ketika T1 sudah aktif. Kita beri label yang sama T1, kemudian bawahnya dengan valve solenoid. Ini yang berfungsi untuk menggerakkan setiap solenoid di sini. Misalkan kita ingin menggerakkan A+, yaitu solenoid A maju, maka sesuai yang tadi labelnya sol 1 sama dengan yang ini juga sol 1. Oke, setelah silinder A maju maksimal, maka kita ingin membuat silinder B maju, A plus B plus. Nah, untuk itu kita butuh sebuah trigger menggunakan switch lagi. Ketika A maju maksimal, maka kita beri label tadi A plus. Maka di sini kita beri label juga A plus sama. Nah, ketika A maju maksimal, maka kita kan ada jeda 2 detik. Kita beri jeda dulu 2 detik. Tapi harus berbeda, misalkan T2. Nah, kemudian T2 nanti akan men-trigger sebuah switch lagi. Nah, misalkan berarti dia akan men-trigger T2. Nah, yang mana T2 nanti akan men-trigger B maju. Berarti B maju, solenoid yang ini ter-trigger, berarti menggunakan cara yang sama. Solenoid 3 sesuai dengan yang ini. Kemudian setelah itu, dengan cara yang sama juga kita mau memundurkan silinder A, karena urutan
urutannya setelah B maju, B plus, amin, kemudian B min. Berarti kita bisa copy ini. Ini berarti ketika B sudah maju maksimal, yang mana labelnya B plus, kita ingin trigger timer lagi 2 detik dengan kode yang berbeda, T3, kemudian juga T3. Karena amin, berarti solenoidnya yang labelnya 2. Nah, setelah A mundur, kemudian B mundur. Dengan cara yang sama lagi, tinggal kopas ini. Kondisi trigger untuk B mundur itu ketika A sudah mundur maksimal. Berarti di sini kita menggunakan kemudian setelah ini kita ingin memundurkan silinder B, B min. Berarti setelah T3 tertrigger, kita ingin memundurkan silinder B. Ini kodenya M4, kembali menuju ke T4. Untuk memundurkan silinder B tadi berarti labelnya so4 sesuai yang rangkaian hidrolik tadi. Oh, ya seperti ini. Kemudian ada satu hal lagi, karena ini sistem otomatis looping, jadi switch B plus ini kita menggunakan yang normally close agar sistemnya bisa bekerja di awal. Kita simulasikan, desain switchnya kita tekan 2 detik kemudian A maju, 2 detik kemudian B maju, 2 detik kemudian A mundur, kemudian 2 detik B mundur, dan sistemnya akan looping. Oke, ini untuk yang sistem A plus B plus amin B min. Kemudian sistem yang kedua adalah
sistem eh, menggunakan double acting cylinder juga, yang mana dia akan bergerak maju selama 3 detik, kemudian mundur, kemudian maju lagi 3 detik, kemudian mundur, dan looping seterusnya. Nah, untuk itu pertama kita butuh double acting cylinder, bisa menggunakan rangkaian yang tadi. Kemudian bisa buat sistem elektriknya. Seperti biasa dimulai dari power supply, kemudian kita switch normally close di label amin, kemudian design switch, kemudian untuk menerapkan solenoid berarti menentukan solenoid valve. Oke, ini kita beri label satu sesuai ini, kemudian ini normally close. Setelah maju maksimal menunggu 3 detik, maka setelah 16 maju maksimal, kita menggunakan timer. Detik T1, kemudian setelah T1 aktif, ingin memundurkan silinder, kemudian sistemnya akan loop seperti itu. Jadi kita ingin memundurkan silinder menggunakan solenoid valve lagi, dua, kemudian terakhir kita tambahkan kontak normally close, oh normally open. Di sini supaya sistemnya looping, jadi ketika sudah menyentuh eh, silinder sudah mundur yaitu amin, sistemnya akan bergerak lagi. Oke, kita simulasikan. Maju
detik, kemudian mundur, maju lagi 3 detik, kemudian mundur, dan seterusnya. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.